Karena bisa jadi setelah update itu keblokir juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait pengalaman saya memakai iOS 17.6.1 di HP iPhone SE. Jadi ini HP-nya walaupun HP-nya kecil mungil kayak iPhone 8, tetapi masih dapat update ke iOS terbaru yaitu 17.6.1. Karena iPhone SE ini chipsetnya menggunakan Bionic A13 kayak iPhone 11 ya. Nah, ini kita cek di pembaharuan perangkat lunak. Ini sudah update ke iOS terbaru. Di iOS 17.6.1 ini itu ada pembaharuan terkait peningkatan keamanan. Jadi bug peningkatan keamanan ya. Di pengaturan iCloud itu, ntar saya tutup dulu. Oke ya. Di sini ya. Jadi di menu iCloud itu di bawah ada perlindungan data lanjutan. Di iOS sebelumnya ada beberapa yang tidak dapat mengaktifkan fitur ini. Ada beberapa yang dapat mengaktifkan dan ada beberapa yang dapat mengaktifkan. Itu perbaikan bugnya untuk ini ya. Tapi setelah saya pakai kurang lebih berapa hari terakhir, saya rasa di HP iPhone SE yang saya pakai yang saat menggunakan iOS terbaru itu lebih dingin daripada iOS sebelumnya. Saya rasa penggunaan baterainya pun lebih awet ya. Lebih tahan lama. Ini bisa dilihat penggunaannya ya. Itu lebih tahan lama. Ini saya ngecas kemarin dari jam 12-an. Memang ini sempat ditinggal tidur. Kemudian saya pakai seharian itu sampai jam 3. Dan saya mengecas kembali itu di sekitar jam 5-an. Kurang lebih jam 5:30-an kalau nggak salah. Yang jelas untuk pemakaian baterai itu lebih awet, lebih irit, dan suhu HP-nya pun itu cenderung lebih dingin daripada iOS sebelumnya. Kita coba cek di penyimpanan ya. Untuk penggunaan data iOS-nya sendiri setelah update kita bisa lihat ya. Ini saya menggunakan varian yang 64 GB yang paling kecil. Karena ya saat ini mampunya beli yang seperti ini, alhamdulillah. Kita cek untuk data iOS-nya sendiri. Ini bisa dilihat. Data iOS 17.6.1 itu 10,27 GB. Sedangkan untuk data sistemnya 3,34 GB. Jadi kurang lebih untuk data sistem dan iOS itu termakan sekitar 14 gigaan kurang lah ya. Dan masih banyak storage yang free karena memang saya jarang menggunakan HP ini buat buat videografi itu jarang ya. Lebih fokus di foto-foto karena memang penggunaannya belum maksimal. Dan juga gamenya pun di HP nggak ada ya. Jadi HP buat pemakaian sosial media dan buat konten TikTok dikit 1-2. Yang jelas untuk pemakaian pekerjaan sehari-hari. Tetapi dari segi performa saya rasa itu aman-aman aja. Nggak ada terjadi kendala lag ataupun mungkin delay touch atau mungkin pengetikan keyboard yang kadang delay itu di iOS ini aman. Setelah saya pakai itu aman-aman aja. Untuk sinyal sendiri ini karena memang sudah terblokir. Ini kemarin sebelum update itu sinyalnya muncul 3. Kemudian saya update menggunakan iTunes dan sinyalnya tetap masih bisa muncul 3 ya. Jadi kalau misalkan HP Exeter itu di pikir-pikir dulu kalau misalkan kita berat kehilangan sinyal HP-nya. Karena bisa jadi setelah update itu keblokir juga bisa. Atau mungkin bahkan ada beberapa kasus kemarin di HP iPhone 8. Itu HP yang sebelumnya sudah terblokir, setelah diupdate itu malah muncul sinyalnya. Ada juga yang seperti itu.
Saya juga dulu pernah mengalami, dan saya dulu mengalaminya saya update menggunakan PC ya. Jadi nggak lewat HP, itu update-nya menggunakan langsung lewat PC pakai Triotool dulu. Setelah update itu muncul sinyalnya itu di iPhone 8 dan 6s Plus dulu. Ada pernah kasus kayak gitu, tetapi itu jarang banget. Yang jelas kalau misalkan kita khawatir sinyalnya hilang, karena di iOS 17 16 ke atas itu biasanya rawan ya, karena saya juga pernah mengalami iPhone XR setelah saya update emailnya terblokir. Itu hati-hati ya, dipertimbangkan dulu. Kalau udah siap kehilangan sinyal, update aja. Kalau buat fitur dan lain-lain itu aman, performa juga aman. Mungkin kalau kita mengalami kendala bug yang parah kayak kamera, mungkin kamera delay ya, buka kamera itu lebih lama itu ya, itu mungkin bisa update aja ya, karena kamera itu kan urgent banget di iPhone. Kita kebutuhannya biasanya buat konten atau buat foto-foto. Kalau mengalami kendala bug kamera, saya rasa itu lebih baik di update ya. Kalau soal sinyal itu 50-50, bisa jadi hilang, bisa jadi enggak. Kalau di iOS 17.6.1 ini saya rasa bugnya minim, tetapi ada bugnya. Setelah kemarin saya coba itu di mode daya rendah, ini di mode daya rendah, untuk penerimaan AirDrop itu agak sulit ya. Jadi saat kita menerima video atau apa itu lewat AirDrop, saat mode daya rendah itu agak sulit buat menerima. Tetapi saat kita mematikan mode daya rendahnya itu langsung aman-aman aja, nggak terjadi kendala. Tetapi yang jelas kalau kita lihat bugnya seperti itu nggak begitu itu banget ya, riskan lah. Yang jelas itu kan bisa diatasi pakai menonaktifkan mode hemat dayanya. Jadi seperti itu ya, sedikit pembahasan terkait iOS terbaru 17.6.1. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.